Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello semua. In this opportunity, we are going to learn a new chapter. This is about describing job. So, describing job in Indonesia means mendeskripsikan pekerjaan. So, today we are going to learn such kind of jobs or types of jobs, yeah. And then it's better for you to try to analyze the example of the professions or job around of you, so around of your environment. But before I ask you to analyze it around of you, let me to give the example first about the types or kind of jobs that we can find in this life. Alright, so in this slide, di slide ini, this is the example of the professions which are presented in the picture, ya. Let's try to analyze one by one. So this, what is his or her profession? Apa profesinya? His mereview kepada atau menggambarkan, merujuk kepada dia laki-laki, ya, and then her itu merujuk kepada dia perempuan. And then the next question is where does he or she work? Di mana dia laki-laki atau dia perempuan bekerja. So in this case, in this analysis, we are going to describe about the name of the professions and also where does the professions work. Di mana jenis, jadi pertanyaannya adalah yang akan kita analisis adalah apa nama profesi atau pekerjaan ini dan di mana profesi tersebut biasanya bekerja. Okay, let's try to analyze one by one. Start from the first picture, just focus on the right side, yeah. Sorry, in the left side. In the left side, in the upper one. Di sebelah sisi kiri paling atas. We can find here such kind of film director. Ini agak kurang jelas ya, but dilihat dari gambarnya di sini ada kamera ya, the man who bring such kind of apa ini, alat untuk ini ya, untuk memulai sebuah acting atau memulai sebuah rekaman. So of course this is film director. So film director is sutradara. So ketika ditanya where does film director work, nah maka kemungkinan jawabannya adalah it can be in the recorder area or shooting area or in the film production house and something like that. Jadi bisa bekerja di area shooting atau di kantor pembuatan film. And then go on to the next picture. This is accountant. Yeah, accountant is akuntan. Where does an accountant work? Di mana seorang akuntan itu biasanya bekerja? Yeah, so she or he or an accountant works in the office misalkan, di sebuah kantor. And then the next one is lawyer. Lawyer adalah pengacara. Ketika ditanya where does lawyer work, maka di mana biasanya seorang pengacara bekerja? Nah, ini bisa di office ya, lawyer office, atau kita bisa juga menyebut di court ya, pengadilan misalkan. The next one, lanjut ke the next picture. Ini ada janitor. Janitor ini adalah mirip seperti office boy. Jadi petugas kebersihan yang biasanya ada di kantor itu janitor. Dan dia tidak hanya clean the floor, tapi juga color or paint the wall. Jadi juga bisa membersihkan lantai atau mengecat tembok. Nah, dalam kasus ini adalah di area kantor. So janitor is petugas kebersihan, dan kalau ditanya where does a janitor work? A janitor works in the office. Biasanya ada di kantor.
Nah, kantor ini general ya, sifatnya general. Nanti bisa spesifik karena hampir semua kantor itu terdapat petugas kebersihan. So the next one is system engineer. Nah, yang selanjutnya adalah ada system engineer, berarti seorang engineer system, seorang ahli dalam hal sistem. Biasanya ini berkaitan dengan sistem informasi atau IT ya, atau SI. Nah, ketika ditanya where does a system engineer work? So a system engineer works in the office, di kantor. Kantornya nanti bisa spesifik karena hampir semua kantor yang bergerak di berbagai bidang itu membutuhkan system engineer. The next one is dog groomer. Nah, dog groomer ini adalah pelatih anjing atau bisa juga disebut dengan perawat anjing. Nah, ketika ditanya where does a dog groomer work, di mana seorang pelatih atau perawat anjing bekerja, kita bisa menjawabnya in the zoo misalkan. So a dog groomer works in the zoo. Bisa bekerja di kebun binatang atau bisa bekerja di pet shop, toko piaraan ya, yang menyediakan perlengkapan piaraan, pet shop. The next one is electrician. Nah, electrician here means teknisi yang berkaitan dengan listrik atau teknisi listrik. Nah, biasanya an electrician itu works ya, an electrician works in the office or in the electrical company misalkan. Jadi seorang teknisi listrik ini biasanya bekerja di kantor. Kalau mau tempat yang general berarti kantor, tapi kalau mau tempat yang lebih spesifik biasanya bekerja di electrical company, perusahaan yang bergerak di bidang kelistrikan misalkan, or others, atau yang lain. Karena tidak hanya bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang kelistrikan saja, bisa jadi berkaitan dengan perusahaan bidang-bidang lainnya, juga membutuhkan orang yang ahli di bidang kelistrikan. Kemudian the next one is insurance agent. Insurance agent, agen asuransi. Where does an insurance agent work? Di mana biasanya seorang agen asuransi bekerja? Of course, so an insurance agent works in the office. Bekerja di kantor. Kalau mau lebih spesifik berarti insurance company, perusahaan yang bergerak di bidang asuransi. Perusahaan asuransi ya, insurance company. And then the next one ya, di sisi sebelah pojok paling bawah ini ada call apa ini, tidak terlalu kelihatan ya ini ya. We can't read this writing, kita tidak bisa membaca ini apa, tapi yang terakhir ada kata agent, yang depan-depan tidak bisa dibaca. Oke, that's we can skip it karena nggak bisa dibaca, kita bisa skip ya. Nah, in this slide, di slide ini hanya beberapa contoh pekerjaan yang bisa kita temui di sekitar kita, di kehidupan kita. Ada seorang film director, ada seorang accountant, lawyer ya, janitor, and then system engineer, dog groomer, electricians, insurance agent, and so on. Ini hanya contoh kecil saja. Nah, Anda bisa temui another variant of types of jobs ya in our environment. Kita bisa temukan contoh jenis pekerjaan lain ya, jenis profesi lain yang bisa kita temui di lingkungan sekitar kita. Oke, nah di sini ada yang lebih spesifik lagi, ada yang lebih ada contoh yang lainnya. Ada contoh yang lainnya terkait dengan occupation atau jobs. Artinya adalah pekerjaan. Ada contoh yang lainnya di sini juga digambarkan dalam sebuah picture ya. Juga digambarkan dalam sebuah picture, dalam sebuah gambar. So let's try to analyze one by one. Okay, we can start from the first picture in the right side, ya, the upper one, ya, di sisi sebelah kiri paling atas. We can find a flight attendant. So just see in the writing, ya, the writing is flight attendant. Ya.
Flight attendant means pramugari. So flight attendant itu artinya adalah pramugari. And then kita juga biasa temui ya istilah lain dari pramugari, ada stewardess ya. Stewardess or flight attendant itu sinonim. Jadi boleh pakai kata flight attendant, boleh pakai kata stewardess ya. Artinya adalah sama-sama pramugari. So ketika ditanya, when we ask where does a flight attendant work, di mana seorang pramugari itu bekerja, so we can say that a flight attendant works in an airport, misalkan di sebuah bandara, or in the office, atau di kantor, dan seterusnya. So this is just the example of the place where a professions work. And then the next one is, geser ke sebelah kanan, ketemu dengan housewife ya. Housewife is actually kind of professions ya. Ini juga pekerjaan ya. Jangan diremehkan bahwa housewife atau ibu rumah tangga ini juga type of work, adalah sebuah pekerjaan juga, digolongkan dalam sebuah pekerjaan. So housewife adalah ibu rumah tangga. Ketika ditanya where does a housewife work, di mana seorang ibu rumah tangga bekerja, of course she works at home, dia bekerja di rumah. And then the next one ya, we find here a business person. Business person is pebisnis. Okay, so where does a business person work, di mana seorang pebisnis bekerja. So a business person works everywhere, anytime, or we can say a business person's work in the office, but it's not terikat. So she or he can work anywhere and anything. So business person dapat bekerja di mana saja, tidak terikat oleh tempat dan waktu. So kita bisa katakan everywhere, kita bisa katakan anytime, dan juga pada periode tertentu kita juga bisa katakan bahwa she or he works in the office, itu hanya pada periode waktu tertentu saja. And then the next one, go on to the next picture, is a farmer. Farmer means petani. So where does a farmer work? A farmer works in rice field. Nah, biasanya bekerja di area persawahan. Okay, next go on to the next one is waiter. So what is waiter? Waiter means pramusaji ya, pramusaji. So ada istilah waiter, ada istilah waitress. Kalau waiter itu lebih refers kepada penyaji laki-laki, sedangkan waitress itu penyaji perempuan. If there is a question where does waiter or waitress work, di mana seorang pramusaji itu bekerja, pramusaji bekerja atau waiters works in the restaurant, misalkan di restoran. The next one is the doctor. Yeah, doctor. This is really familiar. I believe that all of you have been familiar with it. Yeah, and even each of us have ever met this person. Jadi pernah bertemu dengan ini ya, mungkin kita memeriksakan atau mengantar periksa, pasti pernah. So doctor ini sangat familiar sekali, adalah dokter, dan doctor works in hospital or in the health clinic, misalkan bisa bekerja di hospital, rumah sakit, or health clinic, misalkan klinik kesehatan, and something like that. The next one is magician. Yeah, this is such kind of entertainer. Jadi salah satu profesi yang entertainer, yang bergerak di bidang hiburan ya, entertainment. So magician is tukang sulap. Where does he or she work? Nah, biasanya tipe jenis pekerjaan ini bekerja di stage performance, misalkan bisa bekerja di stage, panggung, atau performance sebuah sebuah performance, sebuah kegiatan atau sebuah hiburan yang sifatnya adalah tadi ya, show live, secara live, or recorder.
And then the next picture is police officer. Nah, ini juga yang kita cukup familiar dengan this kind of profession. Police officer ini biasanya ditemui di kantor ya, bukan yang di jalan, karena di sini ada kata police officer ya. Office berarti ini yang lebih bekerja pada kriminal. Jadi yang kan polisi ada dua, ada polisi yang mengatur lalu lintas jalan, ada polisi yang mengatur kriminal. Nah, kalau police officer here itu lebih kepada kriminal, yang mengurusi terkait dengan kriminal. Oke, ketika ditanya where does police officer work, so police officer works in police office ya, di kantor polisi. And then the next one is weather forecaster. Weather forecaster ini adalah pemandu atau penyaji cuaca, pelapor cuaca yang memberikan laporan cuaca. Itu weather forecaster. Nah, where does he or she work? Biasanya bekerja di mana? Tergantung. She or he can work in such kind of office ya, yang bergerak di peliputan weather atau cuaca. Misalkan kalau di Indonesia contohnya adalah BMKG, like this one. And then the next one is hairstylist. Nah, hairstylist ini adalah penata rambut. Where does he or she work? Nah, so hairstylist works in it can be hair care, or apa namanya, salon ya, salon ya, it can be hair care or such kind of salon or something like that. The next is waiters. Nah, ini tadi waiters ini sinonimnya dengan waiter, yaitu penyaji perempuan dan biasanya bekerja in the restaurant. The next one is teacher, guru. Nah, guru, where does a teacher work? So a teacher works in school ya, biasanya di sekolah. The next picture is sailor. Nah, sailor ini adalah pelaut. So where does a sailor work? A sailor works in the sea, di laut ya, biasanya di laut. Atau kita bisa katakan juga in the office juga boleh, karena ketika seorang sailor itu koordinasinya pasti ke sebuah kantor, maka kita bisa katakan in the office, kita bisa katakan in the sea, kita bisa katakan on the ship, di atas kapal misalkan. The next one is nurse. Nah, nurse ini adalah perawat ya, partnernya doctor. So nurse works at hospital, works in hospital, bekerja di rumah sakit, or works in health clinic, di klinik kesehatan. Partnernya ada doctor, ada nurse, ada midwife. Kalau midwife itu adalah bidan. The next one is clerk. Clerk means yang menunggu atau penjaga toko ya, petugas toko. Clerk adalah petugas toko. So where does a clerk works? Where does a clerk work? So a clerk works in the shop misalkan, di sebuah toko. The next one is delivery man. Nah, delivery man ini semacam postman. Kalau postman itu lebih ke nganter surat ya, tapi kalau delivery man ini anything, barang yang perlu diantar. So delivery man itu adalah kurir. Oke, so delivery man itu lebih kepada kurir, jadi lebih kepada barang. Kalau postman itu lebih kepada dokumen ya, walaupun sekarang hari ini juga bisa barang, tapi fokusnya adalah kepada dokumen. Tapi kalau delivery man itu lebih kepada barang atau biasa disebut dengan kurir. Nah, so where does a delivery man work? A delivery man works in on the way, misalkan di jalan, kalau memang dia lagi beraktivitas untuk mengantarkan sebuah barang. Atau kita bisa katakan in the office, karena dia bernaung di sebuah institusi atau di sebuah kantor, and something like that. So it can be flexible ya, itu bisa bersifat fleksibel ketika kita menyebutkan di mana dia bekerja, karena kita mengacu kepada institusi atau organizations yang menaungi. Juga bisa kita mengacu kepada activity, real activity yang mereka lakukan.
Okay, the next is your time for you to try to describe, ya, make a descriptive sentences, ya, by asking this kind of questions. Jadi the point of this learning, point daripada pembelajaran ini adalah kita diminta untuk mengenali jenis-jenis profesi yang ada di sekitar kita, and then we try to describe it. Coba untuk mendeskripsikan, tuliskan ke dalam sebuah kalimat. And then of course your writing should be written should be written in correct grammar, harus dituliskan dalam grammar atau tata bahasa yang benar. So tata bahasa yang digunakan dalam descriptive sentence is simple present tense, dan saya sudah jelaskan bagaimana pola simple present tense. Jadi dalam materi ini lebih pada menguatkan, ya, bagaimana menulis sebuah descriptive sentence atau deskriptif dengan menggunakan pola simple present tense. Otomatis kalau simple present tense, maka kata kerja yang digunakan adalah verb 1, gitu ya. Nah, dalam menganalisis kalimatnya, ya, atau dalam menganalisis sebuah picture atau sebuah profesi, ini ada 3 panduan questions, ada 3 panduan pertanyaan yang bisa digunakan untuk menyusun ke dalam kalimat. The first one is Anda harus menyebutkan jenis pekerjaannya apa, nama pekerjaannya apa. So pertanyaannya adalah seperti ini. What type of work does she or he work? What type of work does she or he does? What type of work does she or he does? Jadi jenis pekerjaan apa, nama profesinya apa, sebutkan. Mention the name of the professions that you find or that you use in your writing. Jadi sebutkan nama profesinya. Misalkan kita bisa menggunakan orang ketiga, artinya orang ketiga ini adalah digunakan sebagai subjek. Jadi kita bisa gunakan subjeknya orang ketiga. Misalkan kita bisa menggunakan kata she or he. Kalau kita merujuk kepada kata ganti dia laki-laki, maka gunakan he. Tapi kalau kita merujuk kepada kata ganti dia perempuan, maka gunakan she, gitu ya. Jadi untuk subjek yang digunakan dalam membuat kalimat deskriptif itu bisa gunakan she atau he saja untuk mendeskripsikan profesi yang Anda pilih dan Anda tuliskan dalam kalimat Anda. Kemudian tadi yang pertama adalah kita diminta untuk menyebutkan nama profesinya. Kemudian di kalimat yang kedua itu pertanyaannya adalah where does she or he work? Di mana dia bekerja? Nah, berarti profesi yang kita sebut tadi apa, di mana tempatnya bekerja, and then the third sentence di kalimat ketiga kita harus menjelaskan what is she or he doing, apa yang dia laki-laki atau dia perempuan, jenis profesi itu lakukan, gitu ya. Nah, jadi kita diminta untuk menganalisis, ya, kita diminta untuk menganalisis profesi yang ada di sekitar kita. Carilah profesi yang ada di sekitar kita and anything, apapun. Kemudian try to describe it, kemudian deskripsikan. Yang pertama adalah sebutkan nama profesi itu, jadikan dalam satu kalimat. Kemudian kita buat lagi kalimat yang kedua, itu mendeskripsikan tentang di mana bekerjanya, titik, ya. Kemudian kita buat kalimat yang ketiga, yaitu mengenai aktivitasnya apa, profesi itu aktivitasnya apa. Oke, let me to give the example first. Jadi acuannya tadi ada 3 untuk mendeskripsikan sebuah profesi, dijadikan ke dalam 3 kalimat, ya. Kalimat yang pertama itu adalah menyebutkan nama profesinya, kalimat yang kedua menyebutkan di mana profesi itu bekerja, dan kalimat yang ketiga menyebutkan aktivitasnya apa, profesi tersebut aktivitas pekerjaannya seperti apa. Nah, jadi dalam satu profesi harus dijabarkan atau dideskripsikan ke dalam 3 kalimat. Nah, let me to give the example first. Saya mau beri contoh dulu yang pertama. Oke, di sini saya mengambil accountant. Ini misalkan contoh yang profesi yang saya ambil adalah accountant. Berarti di kalimat pertama saya harus menyebutkan bahwa dia bekerja sebagai seorang accountant. Maka kalimatnya adalah seperti ini. She is an accountant. She is an accountant. Dia perempuan adalah seorang akuntan. Titik. Ini satu kalimat. Dan dalam kalimat ini sudah menyebutkan nama profesinya, yaitu accountant. Kemudian di kalimat yang kedua, saya harus mendeskripsikan di mana seorang accountant bekerja. Misalkan saya menuliskan kalimat seperti ini. She works in the office. Dia bekerja di kantor. Nah, ini contoh kalimat yang kedua. Saya sudah menyebutkan tempat bekerjanya adalah di kantor, ya. Kemudian
ke kalimat yang ketiga, saya harus menyebutkan seorang accountant itu aktivitas kerjanya seperti apa. Nah, maka saya buat kalimat seperti ini. Contohnya ya, yaitu she checks the financials company. Dia perempuan memeriksa keuangan perusahaan ya. She checks the financials company. Sorry, ini kebalik ya. She checks the financials company or she checks the company's financial. Ya, yang benar adalah company's financial. Ini kebalik, sorry ya, ralat dulu. So she checks the company's financial. Ya, oke. She checks the company's financial. Oke. Nah, kita bisa menuliskan seperti ini. Atau bisa menuliskan she checks the financials. She checks the financials of company juga boleh. Tapi kalau saya tuliskan seperti ini. She checks the company's financial. Dia perempuan memeriksa keuangan perusahaan. Nah, gitu ya. Jadi seorang accountant itu salah satu aktivitas pekerjaannya adalah memeriksa status keuangan sebuah perusahaan. Oke, di sini saya sudah mengambil satu contoh profesi yaitu accountant. Kemudian saya sudah menjabarkan ke dalam tiga kalimat ya. Yang pertama adalah accountant. Yang pertama adalah ini contoh kalimatnya. Saya menyebutkan nama profesinya yaitu seorang accountant. Kemudian di kalimat kedua saya menyebutkan di mana seorang accountant bekerja. Dan di kalimat yang ketiga saya juga sudah menyebutkan aktivitasnya apa gitu ya sebagai seorang accountant. Oke. Nah, satu hal yang perlu diingat bahwa untuk membuat sebuah descriptive sentence itu harus menggunakan pola tensi simple present tense. Dan ini sudah kita bahas di sesi-sesi sebelumnya, di pertemuan sebelumnya. Jadi di aktivitas ini kita akan lebih memperdalam ya bagaimana penggunaan simple present tense dengan lebih intens lagi supaya lebih paham lagi. Nah, kita perhatikan ya di sini di kalimat nomor 1 she is an accountant, ini adalah kalimat simple present tense. Kenapa? Karena kita bisa tahu dari to be-nya di sini ya. To be-nya menggunakan is. Ingat bahwa simple present tense itu to be-nya adalah is and are. So of course jika dalam kalimat ini terdapat kata is, maka ini merujuk atau merepresentasikan simple present tense. Dan jenis kalimat ini adalah kalimat verbal atau nomina? Yes, kalimat ini adalah kalimat nomina. Karena tidak ada kata kerja, yang ada adalah kata to be. Kemudian di kalimat yang kedua, she works in the office. Anda perhatikan kata kerjanya di sini ada s. Kenapa harus ada s? Kalau s-nya saya hilangkan, she works saja, bukan she works. Kira-kira benar atau salah? Salah. Kenapa? Karena simple present tense itu menggunakan verb 1 yang ditambahi s atau es, tergantung dengan subjeknya. Di sini subjeknya she itu adalah tunggal atau singular. Maka apabila subjeknya singular atau tunggal, maka kata kerjanya menggunakan verb 1 yang menggunakan s atau es. Maka kata she works itu betul karena she itu subjek tunggal dan kata kerjanya harus menggunakan s. Dan ini sudah saya jelaskan waktu kita membahas tentang simple present tense gitu ya. Kemudian di kalimat yang ketiga, she checks the company's financial. Ya, dia memeriksa keuangan perusahaan. Ya, kata checks di sini Anda perhatikan di sini menggunakan verb 1 ya yang ditambahi s atau es. Alasannya adalah sama seperti kalimat sebelumnya, yaitu karena subjeknya adalah tunggal. Di sini subjeknya adalah she ya. She itu adalah tunggal atau singular, maka kata kerjanya perlu menggunakan s atau es. Nah, dalam hal ini adalah menggunakan s. Oke ya, I
think enough for these explanations today. The next one is your time to do your own practice. Selanjutnya adalah Anda berlatih untuk mendeskripsikan sebuah profesi ya. Ambil saja contoh ya, di BPK sudah ada. Nah, di situ ada 10 ya yang harus dilengkapi, contoh profesi yang harus Anda ambil atau Anda tentukan. Kemudian deskripsikan setiap profesi yang sudah Anda pilih itu ke dalam 3 kalimat ya. 3 kalimatnya itu acuannya sudah ditayangkan dalam pertanyaan ini ya, bahwa Anda harus menyebutkan nama profesinya di kalimat yang pertama, Anda harus menyebutkan di mana profesi tersebut bekerja itu di kalimat yang kedua, dan di kalimat yang ketiga Anda harus menyebutkan apa aktivitasnya profesi tersebut gitu ya. Oke, I think enough. Thanks for your attention. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.